Ramadan kita bertemu, tentunya dalam hal ini kami dari tim penasihat hukum, saya bersama Bung Herdian, saya Roni Talapesi, tentunya kita akan mengklarifikasi di waktu yang baik ini, tentunya supaya tidak terjadi salah persepsi di publik atas apa yang dilaporkan kemarin oleh rekan-rekan pengacara. Nah, di sini perlu kita sampaikan yang tadi Gus sudah sampaikan bahwa itu adalah kegiatan charity. Jadi kegiatan charity dalam hal ini itu merupakan hal yang lumrah. Kemudian ketika kegiatan tersebut berjalan lancar, kemudian belangkon yang menjadi objek untuk dilelang, kemudian dibayarkan. Dalam proses itu kami melihat bahwa Gus Abah melihat prosesnya ini kan tidak ada masalah, secara kita tidak mengetahui apakah ini uangnya dari tindakan melawan hukum atau tidak. Artinya di sini kita pengen klarifikasi bahwa di sini Abah tidak mempunyai niat mensrea. Nanti ini kita akan sampaikan juga kepada penyidik. Tentunya kita turut empati bahwa di sini kita melihat banyak korban yang ikut menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh saudara Wahyu. Tapi dalam hal ini kita perlu mendudukan nama baik dari Abah untuk supaya publik melihat bahwa proses yang berjalan ini Abah tidak mengetahui uang tersebut uang hasil kejahatan atau tidak. Ini yang perlu kita luruskan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan niat Abah menikmati uang hasil kejahatan itu juga pun tidak jauh sekali. Jadi ini akan kita klarifikasikan kepada tim penyidik. Kalau dipanggil Abah sebagai warga negara yang baik, tentunya kita mendukung segala proses hukum yang berjalan. Bahwa kita mendukung agar penyidik membuka kasus ini menjadi terang benderang, siapa yang benar-benar terlibat, kemudian kita menghindari dari fitnah. Ini juga perlu kita luruskan supaya publik juga mengetahui. Tapi sekali lagi tadi Abah sudah sampaikan dan kami tim penasihat hukum perlu kita sampaikan juga, kita turut prihatin terhadap para korban yang menjadi korban dari saudara Wahyu Kenso. Segala sesuatunya prosesnya nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Kita tunggu dari kepolisian seperti apa. Tetapi di sini perlu kita luruskan supaya tidak menjadi isu yang simpang siur di luar sana yang membuat nama Abah ini menjadi tidak baik. Tentunya ini perlu kita luruskan karena semua kan proses hukum ini kan harus berjalan, kemudian nanti di penyidikan lah ini nanti akan diuji bersama gitu loh, bahwa benar TPPU ini merupakan Abah punya niat atau tidak. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa proses lelang itu berjalan seperti itu. Jadi istilahnya begini teman-teman, ketika perbuatan pidana seseorang itu harus dipertanggungjawabkan oleh dirinya. Dia tidak bukan orang lain. Jadi dia tidak bisa mengkaitkan. Tapi ya semua proses ini kita hargai, nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan pada nanti waktunya. Gitu. Berarti nanti termasuk penjual rokok kacang yang nanti kalau dia beli sayur di pasar, nanti di pasar semuanya kena. Nah ini yang perlu kita luruskan supaya jangan menjadi simpang siur di publik. Bang, ini masuk pasal pencemaran nama baik ya, karena ada juga. Gini, yang jelas memang yang disampaikan oleh rekan sebelah MZA menurut saya sudah offside. Karena kenapa? Dia dengan terang benderang, dengan sangat yakin sekali menyatakan bahwa klien saya melakukan sesuatu, menikmati sesuatu. Nah ini yang harus diklarifikasi balik oleh beliaunya. Dia tahu dari mana? Apakah ini cuma fitnah? Ada maksud apa? Nah itu yang harus diklarifikasi. Makanya di sini kami tim kuasa hukum menegaskan dan mensomasi rekan MZA untuk tidak lagi menggunakan kalimat atau dengan kata-kata yang menyudutkan klien kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelesaikan perkara ini. Gitu, Ron? Ya, jadi sebenarnya dengan adanya Perskon ini untuk mengakhiri spekulasi bahwa Gus Miftah ikut menikmati uang hasil kejahatan. Ini untuk meluruskan di publik ya, teman-teman. Oke,
bahasanya ini kan menerima, artinya telah menerima dan menerima. Ini prospek hukumnya sendiri seperti apa sih? Ya, pastinya kan kita harus lihat kembali lagi kepada niat yang mensrea ya, bahwa kita tidak bisa mengeneralisir bahwa semua perbuatan dari Wahyu Kenzo kemudian dilimpahkan kepada orang lain. Ini kan nggak fair juga. Kan kita tidak tahu bahwa uang itu adalah uang kan sebelumnya itu kan ini acaranya juga acara charity kok, acara amal gitu loh. Nalar logikanya kan ketika orang mau berceriti kan amal ya tentunya kan dengan niat baik, kita juga tidak berpersangka buruk lah. Jadi ya semua ini kita sampaikan sekali lagi untuk mengakhiri spekulasi atas nama baik dari Abah. Jadi ini perlu kita luruskan bersama. Bang Herdian tadi nyebut somasi, Bang Herdian berapa lama Bang Herdian untuk kasih tenggat waktu biar MZA ini kasih klarifikasi Bang? Begini, yang jelas dia melakukan hal ini berulang-ulang supaya khalayak ramai jadi gaduh bahwa klien saya beginilah, klien saya begitulah. Menurut saya itu sudah tidak patut. Tolong cara-cara begitu tidak baik dilakukan oleh seorang pengacara yang officium nobile untuk menggapai maksudnya. Dia harus mengorbankan klien saya, itu nggak pas. Dia harus klarifikasi dan minta maaf. Konsepnya TPPU yang ditawarkan oleh rekan MZA itu adalah ketika uang yang dari Wahyu Kenzo itu sudah keluar, dia coba tarik semua untuk mengembalikan aset. Itu salah besar. Karena kenapa? Ketika dia dipakai untuk kehidupan hari-harinya, ketika dia dipakai untuk kegiatannya mendukung perusahaan itu, kalau dihitung semuanya dan harus dikembalikan, itu nggak masuk dalam hitungan akuntansi dan TPPU. Nah TPPU itu adalah dia dengan niat untuk menyamarkan atau mengubah bentuk dari Wahyu Kenzo-nya, dari tersangkanya. Nah, ketika yang menerimanya itu tidak mengetahui, apalagi tidak menikmati, itu yang harus diketahui unsur-unsurnya. Jadi tolong masyarakat jangan sampai terkecoh dengan isi dari fitnah yang dicoba ditimpakan ke klien saya. Itu nggak pantas. Oke, ya. Terus sekali lagi bahwa terkait dengan TPPU ini, Abah tidak menikmati keuntungan karena ini untuk amal, untuk charity. Kecuali mungkin begini Bang Ali, saya punya perusahaan Blangkon, nah si Wahyu nitip ke perusahaan saya Blangkon itu namanya penyamaran. Ya. Cuma satu. Dan kami yakin polisi juga akan bekerja secara profesional. Dan kita berharap publik melihat secara jernih mana yang benar-benar terlibat dan mana yang coba disangkut-sangkutkan. Ya. Jadi kita berharap bahwa yang benar-benar terlibat itu diproses secara hukum ya. Oke. Siap. Panggilan belum? Oh alhamdulillah belum. Jauh. Nanti Yang sering tiap hari sih dipanggil suara adzan. Kita mau digeserkan enggak, ini kan prosesnya kan baru sangat awal. Tentunya nanti kita lihat ya. Tentunya ini kan pertemuan malam ini dengan rekan-rekan media yang kita hormati bahwa ini untuk mengklarifikasi supaya ini isu ini tidak menjadi liar. Ya. Siap, terima kasih ya. Terima kasih. Siap.